Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmat berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Di dalam momen kelahiran Nabi SAW, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat pada Nabi SAW, agarnya sebagai bentuk rasa syukur kita atas keimanan dan keislaman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang terakhir yang mungkin sekitar 3 pekan yang lalu, kita sudah membahas surat Al-A'raf ya, bil ijmal, dan kemudian insyaallah pada hari ini kita akan sedikit berbincang tentang suratul Anfal, surat Al-Anfal, yang mana ini adalah surat ke-8 dalam tertib as-suwar di dalam mushaf. Jadi surat yang ke-8 yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran, ada di halaman 177 ya, mushaf Madinah atau Quran atau mushaf pojok ya, 15 baris. Nah, surat ini dinamai dengan Al-Anfal, yaitu jamak dari nafal. Di Al-Anfal adalah bentuk plural dari An-Nafal. An-Nafal ya, bentuk jamak dari An-Nafal. An-Nafal sendiri arti adalah harta rampasan perang, harta rampasan perang. Di dalam Quran ini disebutkan ada 3 bentuk harta rampasan perang. Ada nafal, ada ghanimah, ada fai, al-fai. Kalau nafal ini adalah harta yang diambil dari orang kafir yang didapatkan dalam peperangan dan diberikan kepada tentara yang ikut dalam peperangan di luar dari bagian dia pada ghanimah. Nah, itu bedanya. Kalau ghanimah, dia harta yang diambil dari orang kafir muharib, yang diambil sebab peperangan, dan sudah ada bagiannya bagi tentara yang ikut di dalam peperangan tersebut. Jadi kalau ghanimah itu dia memang sudah bagiannya, tapi kalau nafal itu ziyadah, bonus lah, tambahan. Dan ini ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itu bedanya. Kalau fai ini adalah harta yang diambil dari orang kafir, kafir muharib, tanpa peperangan, ya, tanpa peperangan, ya, biduni qital. Nah, contohnya seperti dalam kisah Bani Quraisyah ya, ketika mereka meninggalkan Madinah, mereka dikepung ya, oleh tentara Rasul, dan di ultimatum untuk keluar dari Madinah dan meninggalkan semua hartanya. Nah, maka harta yang ditinggalkan oleh Bani Quraisyah ini disebut sebagai harta fai ya, harta, kalau diterjemah disebut fai, harta fai atau fai dalam bahasa Arab. Nah, itu jadi beberapa bentuk harta rampasan perang. Adapun kalau jizyah atau pajak, nah itu dia uang ataupun harta yang diambil dari ahlul zimmah ya, dalam muahadah, dalam perjanjian ya, mau itu dari orang kafir ataupun dari orang muslim. Baik. Nah, itu beberapa bentuk pembagian ghanimah ya, ghanimah. Jadi nafal ini lebih umum dari ghanimah, dan fai bedanya tadi dia tanpa qital, Nah, surat ini disebut sebagai surat yang madaniyah atau diturunkan ba'da hijrah Nabi SAW, tepatnya tahun kedua Hijriah, karena banyak di dalamnya pembahasan tentang perang Badar. Perang Badar terjadi di 2 Hijriah,
ya, 2 Hijriah. Jadi baru hijrah 2 tahun kemudian melaksanakan perang Badar. Nah, kecuali disebutkan di sini madaniyatun illa min ayati 30 ila ghayati 36 famakkiyah wa ayatuha 75 nazalat ba'da al-Baqarah. Nah, ini disebutkan bahwasanya dia adalah surat yang madaniyah kecuali dari ayat 30 sampai ayat 36. Nah, itu diturunkan di qabla hijrah dan ayatnya ada 75. Diturunkan setelah surat Al-Baqarah. Nah, ini khilaf juga, ada yang mengatakan diturunkan setelah surat Ali Imran, ada yang mengatakan diturunkan setelah surat Al-Baqarah. Baik, surat ini dimulai dengan kalimat atau jumlah khabariyah. Jadi kalau kita baca awalnya itu yas'alunaka 'anil anfal. Nah, ini banyak yang hafal ini. Surat ini ya. Saya sering dengar ada beberapa bapak-bapak yang baca surat ini ketika sholat. Yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi di sini dimulai dengan kalimat mereka menanyakanmu Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang. Ya. Jadi memberikan jumlah, kalau disebut sebagai jumlah khabariyah, jumlah yang sifatnya memberikan info atau ada hal yang penting yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Sebab nuzul daripada ayat pertama ini adalah di mana ketika para sahabat sudah selesai perang Badar. Nah, itu ada beberapa sahabat yang mereka atau tentara kaum muslimin yang mereka langsung menuju ke tentara-tentara orang kufar yang sudah meninggal dalam perangan, mengambil harta yang mereka tinggalkan, ya, pedang, kemudian baju, zirah, ya, ataupun uang dan semacamnya. Ada juga sebagian yang mereka terus mengejar orang-orang kafir yang kabur. Jadi karena menang perang kan, orang kafir mereka kalah, kabur, lari, dikejar. Ada juga golongan yang ketiga, mereka tetap melindungi Rasul, ya, sampai betul-betul aman. Jadi jangan sampai Rasul kesentuh pun enggak, gitu. Ini dilindungi. Nah, ketika sudah selesai semuanya, mereka berkumpul dan orang-orang yang mengumpulkan harta rampasan perang itu mengatakan, oh, kami lebih banyak bagiannya karena kami yang ngumpulin. Nah, gitu. Tapi orang-orang yang ngejar musuh, meskipun perang sudah selesai, mereka mengatakan, oh, kami harus lebih banyak karena kami tetap membahayakan nyawa kami meskipun perang sudah selesai. Tapi kita kejar terus musuhnya. Tapi orang yang menjaga Rasul bilang, oh, kami lebih layak karena kami menjaga Rasul. Ya, kami tetap melindungi keamanan Rasul. Nah, era ribut, ya, dalam anfal ini, ya, harta rampasan perang ini. Sampai kemudian perkara ini ditanyakan kepada Rasul dan Rasul menjawab dengan ayat pertama surat Al-Anfal ini. Qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi Al-Anfal yang ghanimah ini lillahi war rasul. Jadi perkaranya, ya, itu diputuskan oleh Rasul SAW. Nah, ayat ini nantinya sebagian ulama mengatakan ayat ini akan dinasakh dengan ayat pertama di dalam juz 10, masih dalam suratul Anfal. Nanti pembagian secara detailnya itu di ayat pertama juz 10. Ya, nanti kita akan bahas sedikit. Baik, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat kedua, 3 dan 4 bercerita tentang orang-orang itu Pak Haji sering membaca, ya. Nah, ini jelas juga beberapa sifat-sifat orang-orang mukmin dijelaskan juga di dalam surat Al-Anfal ini ayat kedua sampai keempat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sifat yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jika disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar. Ya, jadi kalau berzikir ya hatinya terenyuh, gitu ya, masuk ke dalam hati, ya, bukan sekedar menyebutkan asma Allah saja. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, kalau dibacakan ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka.
sebagaimana juga disebutkan di dalam akhir surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum fasiqun. Jadi di dalam akhir surat At-Taubah ya, itu dijelaskan bahwasanya orang yang beriman ya, ketika dibacakan ya, ayat-ayat Allah, maka keimanannya akan bertambah ya, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya, dijelaskan dalam tafsir maksudnya adalah orang musyrikin atau orang munafik, maka mereka kalau dibacakan ayat Allah justru malah semakin ingkar ya, semakin keraguan itu semakin kuat dengan ayat-ayat Allah. Nah, ini yang membedakan kita antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik. Ya, nah, ayat-ayat ini pun juga menjadi dalil utama ya, terhadap pendapat ya, sebagian besar ulama bahwasanya keimanan ini yazidu wa yanqus. Ya, al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Allah sampaikan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sifat yang ketiga adalah mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah. Yang keempat, senantiasa melaksanakan salat ya. Salat yang fardu ataupun salat yang sunnah ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka senantiasa berinfak ya, bersedekah ya. Berzakat ataupun bersedekah yang tatawwu'. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Jadi keimanan itu ada hakikatnya, dan hakikat keimanan itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka darajat ya, derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, ini sedikit tentang kisah orang-orang mukmin yang disebutkan dalam awal suratul Anfal. Nah, kalau kita lihat di halaman setelahnya ayat ke-9, ini masuk dalam kisah perang Badar ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Jadi di mana ketika orang-orang kaum muslimin mereka melihat tentara musuh ya, di medan Badar itu, mereka meminta kepada Allah, tastaghithun, istighasah artinya minta pertolongan ya, istaghatha yastaghiru istighatsatan, minta pertolongan, atau talabu al-ghauth pertolongan, istighasah tambah sinta jadinya talab artinya. Jadi ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam perang Badar tersebut, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan mereka, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan membantu ya, melengkapi ya, menambahkan tentara kalian dengan alfin minal malaikah, 1000 malaikat murdifin yang datang secara mutatabi'in, bertahap ya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Anfal ini alfin minal malaikah, 1000 malaikat. Tapi disebutkan di dalam surat Ali Imran itu ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. 3000 malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jadi kalau di surat Ali Imran disebutkan 3000 dan 5000. Tapi kalau di dalam surat Al-Anfal disebutkan 1000. Nah, ini ketiga ayat tersebut tidak bertentangan pada hakikatnya, karena yang dimaksudkan dalam ketiga ayat tersebut maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menolong ya, kaum muslimin pada perang Badar dengan 1000 malaikat yang mutatabi'in, yang didatangkan secara berturut-turut. Nah, sampai kemudian nanti jadi 3000 dan sampai 5000 malaikat yang didatangkan secara berturut-turut. Nah, jadi bukan yang benar yang satu atau yang dua, tapi ketiganya benar ya, hanya saja didatangkan secara berurutan ya, berurutan.
Dan malaikat yang datang ini juga khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan memang terlihat secara zahir. Jadi ketika orang kafir melihat tentara kaum muslimin sudah mulai mendekat, ternyata banyak tentara-tentara yang tidak dikenal ya wajahnya. Karena orang kafir Quraisy ini kan juga tetangga-tetangga mereka. Ketika mereka belum hijrah ke Madinah gitu ya. Tapi ketika melihat tentaranya kok banyak yang tidak dikenal wajahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kisah perang Badar ini memang kisah yang sangat luar biasa. Ya, awalnya memang niatnya itu Rasul itu bukan untuk perang Badar, ya, untuk melaksanakan peperangan, tapi niatnya adalah untuk mencegah atau menjegal kafilah dagang orang Quraisy ya, yang mau lewat dekat Madinah. Mereka membawa banyak sekali harta yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasul memerintahkan untuk menjegal kafilah tersebut, kabilah dagang tersebut, untuk mengambil hartanya. Karena kaum muslimin ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua hartanya. Ini nggak boleh bawa. Karena ada kesempatan datang orang-orang musyrikin dekat dengan Madinah, maka untuk kesempatan ini ya mereka berusaha untuk menjegal kabilah dagang tersebut. Namun ternyata info ini tersebar sebelum perencanaan penjegalan tersebut. Akhirnya Abu Sufyan memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Mekah dan mengirimkan pasukan. Maka terjadilah peperangan tersebut. Jadi perang Badar ini nggak direncanakan, bukan udah disetujui oleh dua pihak nanti kita perang di tempat ini. Itu enggak. Tapi memang tidak direncanakan. Tapi kejadian malah kejadian. Totalnya jumlah tentara kaum muslimin 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315, melawan 1000 orang dari kaum musyrikin. Baik. Jadi di halaman yang kedua dari surat Al-Anfal ini menceritakan pertolongan Allah ya. Di ayat ke-11 Allah sampaikan idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Jadi Allah menurunkan rasa kantuk. Jadi sebelum peperangan terjadi, Allah menurunkan rasa ngantuk ke tentara kaum muslimin supaya mereka beristirahat. Jadi sebelum perang mereka beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan kemudian Allah ya, setelah memberikan istirahat mereka gitu ya, Allah menurunkan hujan untuk liyutahhirakum bihi, agar mereka melakukan toharoh. Jadi pada saat perang Badar itu belum ada, belum masyru' hukum tayamum, yang belum disyariatkan. Jadi mereka diturunkan hujan agar mereka disucikan oleh Allah supaya mereka bisa melaksanakan sholat ya, sebelum pelaksanaan perang Badar tersebut. Ya, wa yudhiba ankum rijzas syaitan, dan mengeluarkan ya, semua gangguan setan yang ada di dalam diri kita. Jadi air wudhu itu bisa menghilangkan gangguan setan, ya, gangguan setan. Ya. Apalagi memang sifat naturalnya api kalah dengan air. Sifat meskipun memang bukan seperti itu ta'liknya secara mutlak. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dan agar ketika mereka sudah bertoharoh melaksanakan sholat, agar hati mereka saling terpaut ya, satu padu. Jadi dalam peperangan itu wajib sekali satu komando ya, satu soft barisan yang kokoh ya, wa yuthabbita bihil aqdam. Dan agar pijakan kaki mereka ini kuat. Jadi kalau di Badar itu karena banyak debu pasir ya, Allah turunkan hujan, maka debu pasirnya itu menyatu dengan tanah pijakan sehingga pijakannya menjadi lebih kuat, stabil supaya tidak mudah tergelincir. Beda kalau di sini kan kalau tanah kita belok, kalau dihujanin belok malah licin. Kalau di sana enggak. Jadi supaya pijakannya semakin kokoh gitu ya. Jadi menariknya adalah pertolongan Allah ini bukan dengan hanya sekedar pertolongan yang sifatnya di luar nalar kita, seperti turunkan malaikat ya. Tapi juga pertolongan yang sangat masuk akal ya. Diberikan istirahat dulu supaya fresh ya kan. Kemudian diturunkan hujan supaya bangun lagi, segar lagi kan.
melaksanakan sholat dulu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di halaman setelahnya, ini ayat yang sering juga digunakan, ya, terutama dalam kalau kita nonton film-film dokumenter Palestina itu, Israel lawan Palestina itu, yang intifadah anak-anak muda itu mereka ngelemparin batu, itu biasanya sambil diputar ayat falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi artinya adalah kalau mereka bukanlah kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Dan bukan pula engkau Muhammad yang melempar kepada mereka, ya, akan tetapi Allah yang melempar. Jadi memang secara harfiah ya, memang ketika peperangan yang membunuh ya orang dengan orang, tapi secara ma'nawiyah ya, pada hakikatnya yang membunuh bukanlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi mengambil segumpal pasir ya, kemudian dilemparkan ke arah kaum musyrikin, ya, tentara kaum musyrikin. Memang secara harfiahnya ya Nabi hanya mengambil pasir aja, dilemparkan. Tapi kemudian kaum musyrikin mata mereka semuanya jadi terganggu picek lah, apa sih namanya itu? Picek kena debu gitu. Jadi susah ngelihatnya. Ya. Nabi hanya ngambil pasir aja, tapi yang buat mereka semua picek itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka pandangannya kabur, nggak bisa fokus. Nah, jadi bukan berarti nanti kita justru kalau ada musuh pasir gitu. Karena pada hakikatnya bukan perilaku Nabi yang itu yang bikin mereka picek, tapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha ramakan, tapi Allah yang lempar. Akan tapi Allah yang melemparkan pasir tersebut ke mata-mata kaum musyrikin. Ya, makanya Allah sampaikan setelah waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Ini sebagai bentuk ujian bagi orang-orang muslim juga. Ya, ujian keimanan bagi orang-orang muslim. Baik, kemudian di ayat ke 20, di sini ada perintah ya, khitab bagi orang-orang mukmin. Perintahnya perintah dasar. Ya, ati'ullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Jadi taat kepada Allah dan kepada Rasul, dan janganlah kalian berpaling darinya, dari Allah, dari Rasul, dari Quran, dari Sunnah. Wa antum tasma'un, sementara kalian mendengarkan. Jadi kalau sudah disampaikan risalah dakwah keislaman, ya, Al-Quran, hadis Nabi SAW, maka jangan berpaling. Wala tatawallaw anhu wa antum tasma'un, sementara kita mendengar apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengatakan sami'na wa hum la yasma'un, kami mendengar, ya, kami menerima dakwah Rasul, kami menerima Al-Quran, kami menerima hadis Nabi SAW, tapi pada hakikatnya mereka tidak mendengar, tidak melaksanakan apa yang disampaikan. Ya. Nah, ini Allah sampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini, inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Allah sampaikan orang-orang yang seperti ini, yang udah disampaikan kebenaran tapi mereka menolak untuk melaksanakannya, itu seperti syarrad dawab, ya, makhluk hidup yang paling syar, yang paling buruk. Ad-dawab jamak jadi dari dabbah artinya binatang, ya. Ya, manusia kan disebut juga binatang, ya. Binatang. Jadi manusia sebutannya itu hayawanun natiq, al-insan hayawanun natiq, hewan yang bisa bicara. Nah, itu manusia sebutannya. Jadi dabbah itu makhluk hidup semuanya, dawab jamaknya. Jadi makhluk hidup yang paling jelek, ya, yang paling buruk adalah orang yang asum al-bukm, yang tuli dan bisu, alladzina la ya'qilun, yang juga tidak berakal. Jadi tuli, bisu, dan nggak berakal. Tuli dari mendengar kebenaran, bisu nggak mau menyampaikan kebenaran, dan nggak punya akal karena nggak mau memahami kebenaran. Ya. Ini selaras dengan apa yang kita sampaikan di
surat Al-A'raf kemarin, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ada orang-orang yang mereka diberikan hati tapi mereka tidak mau memahami kebenaran dengan hatinya. Orang-orang yang diberikan mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya, dan orang yang diberikan telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran dengan telinganya. Itu seperti al-an'am, hewan ternak, ya, bahkan lebih sesat, balhum adhal, karena mereka diberikan itu semua tapi tetap juga sesat. Nah, sementara kalau hewan mereka tidak diberikan akal, ya, tidak diberikan akal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Nah, ini ayat yang sering dijadikan sindiran. Jadi dulu ketika di kampus itu saya kalau dosen lagi menjelaskan terus ada yang nggak nyimak gitu ya, ada yang nggak nyimak, maka dibacakan ayat ini. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Nah, ini sindiran. Maksudnya apa? Nah, sekiranya Allah menghendaki kebaikan pada diri mereka, maka Allah akan membuat mereka mendengar. Nah, tapi ternyata Allah tidak menghendaki kebaikan dalam diri mereka sehingga mereka tidak mendengar. Nah, jadi bacakan ayat ini. Jadi kalau ada yang nggak dengerin, bacakan ayat ini. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Nah, ternyata nggak ada kebaikan dalam dirinya, makanya mereka nggak mau dengerin kebaikan. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw. Kalaupun sekiranya mereka mendengarkan, mereka akan langsung berpaling dari apa yang disampaikan. Meskipun ayat ini sebenarnya mengarah kepada orang-orang musyrik, ya. Cuma terkadang hanya digunakan sebagai bentuk sindiran aja, sindiran halus, ya, bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebaikan. Ya. Nah, kemudian di ayat ke-24 ini perintah dari Allah untuk senantiasa menjawab dan melaksanakan perintahnya Nabi SAW. Alladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi kalau dipanggil sama Rasul, ya, kalau kita mungkin dipanggil secara harfiah enggak, karena Rasul sudah lama meninggal, ya, wafat SAW. Tapi dipanggil dalam hadisnya, dalam sunnahnya, lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi harus segera menjawab, ya, panggilannya Nabi, perintahnya Nabi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang berada di antara al-mar'i wa qalbihi. Jadi manusia dan hatinya itu di tengahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memegang hati manusia. Makanya Nabi SAW seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah hati saya, hatiku dalam agamamu. Ya, itu Nabi SAW seringkali membaca doa tersebut. Ya, padahal ya Nabi SAW gitu ya. Apalagi kita gitu, yang tentunya hatinya bukan bergejolak lagi, ya, tapi udah kesana kemari hatinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memegang kuasa, ya, antara manusia dengan hatinya, Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nah, ini yang disebut sebagai fitnah, ujian, ya, atau azab yang turun kepada seluruh penduduk sebuah daerah. Jadi kata Allah, takutlah kalian terhadap fitnah, imtihanan atau ikhtibaran, makna lainnya, atau ujian. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak dijatuhkan kepada orang zalim secara khusus. Jadi ada ujian, ada azab yang dijatuhkan, diturunkan kepada orang sebuah penduduk, tapi semuanya, orang zalim, orang baik, semua kena. Nah, ini namanya sebut sebagai fitnah, imtihan atau ikhtibar. Ya, mengapa bisa kena? Karena orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang mengerti kebenaran, mereka tidak mau menolak kemungkaran yang terjadi. Jadi banyak orang yang amar ma'ruf, ya, tapi nahi mungkar ini bukan perkara yang mudah, ya. Bukan perkara yang mudah. Ya, amar ma'ruf mudah, kita sampaikan kebaikan, semua orang bisa sampaikan kebaikan. Ya, tidak akan berefek apapun, ya, positif semuanya, insya Allah. Ya kalau penolakan biasa itu, tapi nggak sesulit ketika nahi mungkar. Ya misalnya hal simpel, ada kita lihat depan orang buang sampah sembarangan, kan.
habis minum juga lempar aja. Nah, itu kemungkaran. Tapi terkadang kita mau sampaikan ini nggak boleh, nah, lebih sulit dibanding kita menyampaikan kebaikan. Ya, nahi mungkar itu jauh lebih sulit. Nah, ini nanti kalau ada kemungkaran yang besar terjadi dalam sebuah daerah, ya, dan orang-orang yang baik hanya diam melihatnya, tidak mau menolak kemungkaran, maka Allah akan menurunkan fitnah tersebut. Ya. Yang la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang jatuhnya untuk seluruh penduduk yang ada di dalam daerah tersebut, gitu ya. Dan di antara fitnah yang paling yang pasti dimiliki atau diterima oleh setiap manusia adalah dijelaskan dalam ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Fitnah di sini maknanya imtihan atau ikhtibar, ujian. Maka Allah sampaikan di dalam surat yang lain, suratul munafiqun, alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, janganlah sampai kalian itu terlalaikan dengan harta dan anak-anak, ya, harta dan anak-anak. Kemudian kalau dilihat di halaman terakhir daripada 9 ini, jadi surat Al-Anfal ini dia 10 halaman atau 5 lembar. 5 halaman di dalam juz 9, 5 halaman di juz 10. Jadi pas 5 halaman. Ya, setengah juz jatuhnya. Nah, di halaman terakhir juz 9, maka di sini jelaskan bahwa orang-orang kafir mereka itu ternyata yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menolak jalan Allah Subhanahu wa taala, menolak dakwahnya Allah. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini. Jadi orang-orang kafir mereka mengumpulkan harta mereka dan berinfak dalam menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir, orang-orang kafir. Nah, meskipun apa yang mereka infakkan tentunya tidak akan bermanfaat bagi mereka di dunia maupun juga di akhirat. Itu orang kafir. Nah, apalagi kita sebagai orang muslim tentunya berinfak di jalan Allah adalah sebuah kewajiban, ya, yang lebih mutlak dibanding orang-orang kafir yang mereka, ya, infak mereka tidak akan berguna bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, ayat terakhir dalam juz 9, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini perintah amar untuk membunuh atau memerangi semua keburukan, jadi kejelekan secara umum, ya, itu harus diperangi, ya, secara lafzi atau maknawi, secara memang dengan perang ataupun dengan perilaku kita. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai tidak ada fitnah di muka bumi ini. Nah, ini makanya seringkali dikaitkan juga dengan ayat as-saif, ayat as-saif di awal juz 10, ayat perintah tentang perang. Jadi kalau orang-orang yang berpikiran berlebihan, ya, dalam ayat saif ini, ya, mereka menganggap bahwasanya, ya, memerangi orang selain dari yang sejalan dengan mereka itu boleh. Jadi orang yang menurut mereka ada fitnah ataupun ada hal yang tidak mereka sepakat, menurut mereka ini boleh diperangi. Nah, ini salah memahami ayat. Nah, seperti ada kisah, lupa nama itu, ada videonya itu di salah satu channel Arab, ya. Siapa namanya? Dia orang ini pikirannya itu sangat radikal, sangat ekstrim. Dia bilang bahwasanya di muka bumi ini yang betul-betul muslim yang salim, muslim yang benar itu cuma dia aja. Yang lainnya semuanya kafir menurut dia. Karena orang muslim di dunia ini, mereka semua tidak mengingkari adanya makbarah atau kuburan Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Sementara menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya kuburan di dalam masjid ini, itu nggak boleh hukumnya. Nah, ini ada kuburan di Masjid Nabawi, tapi tidak ada orang yang mengingkarinya. Meskipun dalam masalah ini ulama semua sepakat bahwasanya makbarahnya Rasul itu tidak di dalam Masjid Nabawi, tapi di luar. Di luar. Karena memang kondisinya ya memang banyak keadaan yang
tidak bisa disamakan dengan kondisi-kondisi kuburan yang memang disengaja dibuat jadi masjid gitu ya. Tapi masjidnya itu dulu, kemudian Rasul di luar kuburannya, di luar masjid. Cuman perlebaran seterusnya akhirnya seakan-akan di dalam, padahal dia dindingnya pun dipisahkan juga. Dindingnya pun juga dipisahkan. Nah, menurut dia orang-orang Muslim saat ini mereka semua tidak ada yang mengingkari itu. Ini adalah sebuah kemungkaran. Dan ini nggak benar ya, ini nggak benar. Jadi menurut dia orang Muslim yang benar saat itu cuma dia aja. Sampai ditanya, hatta abuka, hatta ummuka, katanya. Naam, kata dia gitu. Iya. Sampai dibilang kata ibu saya, bapak saya juga kafir itu. Idzan abuka finnar, katanya. Naam, ittaqillah, katanya. Ada apa namanya hostnya. Jadi bapak kamu di neraka. Iya, bapak saya di neraka. Ini orang sangat ekstrim. Ada videonya di channel apa ya saya lupa. Itu ngeri banget ya. Sampai seperti itu. Jadi semuanya kafir kecuali dia aja. Dia Muslim al-wahid katanya. Di dunia dia satu-satunya Muslim, di dunia yang lain kafir semua. Karena tidak menolak kemungkaran tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini ayat terakhir daripada surat Al-Anfal di juz 9. Nah, dimulai di juz 10 awal. Nah, ini pembagian tentang ghanimah. Jadi penjelasan dari ayat pertama surat Al-Anfal di mana Allah mengatakan bahwasanya harta rampasan perang itu untuk Allah dan untuk Rasul. Artinya pembagiannya di tangan Rasul SAW. Baik. Nah, kemudian dijelaskan secara detail bahwasanya pembagian itu di dalam awal juz 10 bahwasanya 1/5 dari 5 bagian ghanimah itu untuk Rasul dan dzil qurba yatama masakin wa ibnis sabil. Dzil qarabah untuk keluarga Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berpergian. Itu 1/5 dari ghanimah. Jadi 1/5-nya dibagi lagi 5. Ya, Rasul, keluarga Rasul, yatama, masakin, ibn sabil. Nah, dibagi. Jadi 1/5 dari 1/5 itu dibagi lagi. Pembagian untuk ghanimah. Nah, menariknya adalah Rasul itu selalu mendapat bagian ghanimah yang paling besar. Nah, Rasul. Tapi harta ghanimah yang didapatkan oleh Rasul itu nggak pernah digunakan untuk urusan pribadinya, melainkan diinfakkan kembali untuk kaum muslimin. Nah, sampai ketika istri Rasul, mereka semua mendengar, oh Rasul dapat ghanimah ini banyak. Ghanimahnya nggak sedikit. Mungkin kalau dihitung uang sekarang bisa 200 miliar. Aneh dapat ontak bisa berapa puluh kan. Terus kuda ya kan, terus pedang, baju zirah, terus uang banyak sekali gitu. Tapi Rasul nggak pernah menikmati sendiri, jadi baru dapat langsung dibagiin lagi. Nah, itu luar biasa Rasul, luar biasa Rasul. Padahal dapatnya banyak sekali. Nah, ini pembagian ghanimah, pembagian ghanimah. Nah, yang 4 sisanya itu 4/5-nya itu dibagi untuk tentaranya. 2 bagian untuk jadi bagian yang apa namanya kavaleri ya, kalau yang pakai kuda tuh. Yang pakai kuda itu dia 2 kali lipat dibanding yang jalan kaki. Nah, jadi kalau yang infanteri itu dia 1 bagian, yang pakai kuda 2 bagian. Nah, kenapa dia 2? Karena satunya lagi itu untuk kudanya. Ya, untuk kuda itu luar biasa Islam itu. Hebatnya Islam. Jadi kudanya. Jadi jatah buat kuda, jatah makannya, jatah minumnya, jatah apa sadelnya itu, tutup matanya, atau zirah buat kudanya juga. Nah, itu. Jadi 2 buat yang naik kuda, 1 buat yang jalan kaki. Jadi kalau yang modal lebih gede dapat lebih gede. Nah, yang jalan kaki kan modalnya nggak pakai kuda deh. Nah, simpelnya gitu ya. Nah, ayat setelahnya itu menjelaskan tentang kondisi ya perang Badar, di mana kaum muslimin itu lebih dekat ke Madinah. Idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Dan orang-orang kafir mereka jauh dari Madinah. Jadi penempatan kaum muslimin. Jadi jelas sekali dijelaskan kisah perang Badar ya, di awal juz 10 ini. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di mata orang-orang muslim ya, orang-orang kafir itu di hadapannya itu sedikit, nggak banyak. Ya, idh yurikumullah wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Jadi orang-orang muslim melihat kaum kafir nih, tentara musyrikin itu sedikit kelihatan, oh ternyata sedikit ya, supaya tasji menaikkan semangat mereka. Jadi nggak takut. Ya, karena termasuk perang Badar ini perang besar pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, perang besar pertama. Makanya disebut Ghazwat Badar Kubra. Kan?
Kalau Badar Sughra itu perang-perang kecil aja, tapi Badar Kubra yang dimaksud perang Badar ini, Badar besar. Jadi kelihatannya sedikit supaya orang muslim ini nggak takut. Dan orang-orang musyrikin mereka melihat kaum muslimin ini kelihatan juga sedikit. Tapi beda, kalau orang muslim mereka melihat orang kafir sedikit, mereka semangat, ya supaya nggak takut dan mau berjuang lebih mantap lagi. Tapi kalau orang musyrikin mereka melihat kaum muslimin sedikit, mereka malah sombong, dikit doang. Wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Dikit doang ternyata kaum muslimin. Ini mah gampang ngalahinnya. Dan perang Badar ini tadi sudah sampaikan bahwasanya perang yang tidak pernah direncanakan, ya. Karena kalau sekiranya direncanakan mungkin nggak pernah jadi. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Jadi kalian ini nggak pernah bikin perjanjian untuk perang Badar. Maka dari itu malah justru terjadi perang Badar ini dan Allah menetapkan kemenangan terhadap kalian. Ya, makanya kadang kalau anak-anak muda itu, kalau teman saya mau janjian mau kemana nih, pergi kemana, udah dijanjiin 2 bulan kemudian, tapi pas hari H nggak jadi gitu. Tapi kalau yang dadakan kadang malah jadi. Nah, besok jalan-jalan langsung. Nah ini, jadi termasuk juga perang Badar seperti itu. Jadi memang sudah ketetapan Allah terjadinya perang tersebut. Nah dalam peperangan itu ada hukumnya. Jadi kalau orang kita udah jumpa dengan musuh, itu nggak boleh kabur. Ada di dalam ayat tadi terlewat, ya. Ayat 15. Ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jadi kalau sudah ketemu dengan musuh itu nggak boleh kabur. Jika kalian telah berjumpa dengan orang-orang kafir, ya, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian lari ke belakang. Jadi ada hukumnya, nggak boleh kabur. Ya, sebelum mulai udah kabur. Jangan seperti itu. Makanya ada orang-orang munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka kabur duluan sebelum mulai perang, sehingga menurunkan kuantitas jumlah pasukan kaum muslimin. Ya, idza laqitum fi'atan fathbutu, maka kokohlah kalian dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan kemenangan, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian saling berselisih. Ya, fatafshalu, maka kalian akan dikalahkan dengan mudah dan hilang kekuatan kalian. Halaman kedua di juz 10 ini menjelaskan bagaimana terjadinya perang Badar tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Lompat ke halaman ketiganya di juz 10. Ini ada ayat yang masyhur juga. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah merubah nikmat seseorang, rezeki seseorang sampai dia mau merubah amalannya sendiri. Ya, amalan sendiri. Selaras dengan apa yang disampaikan dalam surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum, suatu kaum, keadaan kondisi suatu kaum sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Gitu. Jadi nikmat, rezeki, keburukan, kejelekan itu bisa kita usahakan, dengan usaha yang maksimal. Jadi bukan hanya duduk diam aja gitu, pengen dapat duit tapi diam ya di rumah kan, ngopi sama mudut ya udah diam ya gak bakal dapat. Kalau begitu. Jadi dalam akidah kita percaya bahwasanya ada takdir Allah, tapi ada usaha yang bisa kita lakukan. Ya. Jangan pula sampai Allah sebutkan juga di sini bahwasanya orang-orang yang tadi disebutkan inna syarrad dawab bi'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Bahwasanya orang yang paling buruk adalah mereka yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan melaksanakannya. Tapi disebutkan lagi di dalam ayat 55, inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina 'ahadta minhum tsumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Sebutkan lagi syarrad dawab, ya. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang kafir dan mereka tidak beriman, yang mereka senantiasa merusak perjanjian dengan Muhammad SAW. Ini kisah tentang Banu Quraisyah, ya. Di Banu Quraisyah ini golongan Yahudi di Madinah, salah satu kabilah Yahudi di Madinah, yang mana mereka selalu membuat perjanjian dengan Rasul tapi diingkari terus. Ketika perang Badar, mereka sudah sepakat dengan piagam Madinah
di mana mereka harus menolong yang membantu kaum muslimin dalam perang Badar melawan orang-orang musyrikin. Tapi mereka nggak mau melakukan itu. Jadi mereka mengingkari perjanjian. Tapi kemudian Rasul maafkan. Ya, oh nggak apa gitu. Tapi kemudian mereka mengingkari perjanjian lagi ketika di perang Khandaq, mereka malah menolong orang-orang kafir ya, perang Ahzab itu, perang Ahzab. Akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah dan harta mereka ditinggalkan menjadi harta fai tadi, harta fai. Ini orang-orang Banu Quraisyah sebutkan sebagai syarat dawab, seburuk-buruknya manusia, karena mereka kafir dan mereka senantiasa ingkar janji. Jadi kalau ingkar dan ingkar janji, ya kafir dan ingkar janji itu sifatnya orang Yahudi, di antara sifatnya orang Yahudi yang dibawa sampai sekarang turun-menurun. Fa imma takhafannahum, perintah Allah apa? Kalau bertemu dengan mereka maka perangilah mereka, fasyarrid bihim. Ini memang surat ini isinya ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang peperangan. Tapi harus dipahami juga dengan konteksnya. Ya, takut-takut baca surat ini besok langsung bom dia ngebom apa kan? Repot ya. Ada kitabnya Said Qutb itu. Namanya itu Ma'alim fit Thariq kalau nggak salah. Ma'alim fit Thariq. Itu kitab yang dipakai oleh Jabhah Nusrah Al-Qaeda, terus apalagi katanya juga dipakai sama ISIS juga. Karena kitab itu kalau kata orang, saya belum pernah baca, tapi kalau kata orang itu, kalau baca kitab itu nggak punya base dasar ilmu yang kuat, akidahnya kuat, itu besok langsung bikin bom dia. Karena saking kerasnya kitab itu. Tapi ini Said Qutb sebenarnya nggak maksud buat itu, tapi itu menjadi base buat organisasi itulah ISIS seperti itu. Ma'alim fit Thariq masa namanya itu. Ma'alim fit Thariq. Ayat isinya itu tentang ayat saif, kemudian perintah untuk perang gitu. Ngeri sekali lah bacanya itu. Tapi Said Qutb sendiri nggak maksudnya nggak seperti itu. Cuma itu menjadi dalil juga bagi orang-orang yang tidak sepakat dengan Ikhwan Muslimin, mengatakan Ikhwan Muslimin ini organisasi irhabiyah juga. Irhabiyah maksudnya teroris juga. Karena mereka di antara kitabnya gitu Ma'alim fit Thariq itu, karya Said Qutb itu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Allah taala shawab. Baru kemudian di ayat ke-60 ini perintah tentang perang. Bagaimana kaum muslimin harus menyiapkan peperangan. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan siapkanlah semampu kalian dari quwwah. Al-quwwah itu dalam hadis ala innal quwwata ar-ramyu. Bahwasanya kekuatan itu ada di ar-ramyu. Ar-ramyu artinya panah. Zaman dulu, zaman Rasul itu, ya senjata yang paling maju itu panah. Karena bisa membunuh orang dari jarak jauh, nggak perlu dekat-dekat, dari jauh udah bisa meninggal itu orang. Tapi kalau sekarang ya bukan ar-ramyu lagi, ya, tapi mungkin nuklir atau rudal dan semacamnya. Wamir ribatil khail, dan menunggang kuda. Ya. Makanya ayat ini juga dijadikan sebagai dalil di antara dalil daripada melaksanakan latihan kuda itu, pakai kuda. Tapi kalau kita latihan kuda sekarang perang ya nggak bisa menang juga. Ya kalau mau ya latihan mobil atau latihan tank atau pesawat gitu. Ya kalau pakai kuda nggak menang juga. Jadi ayat ini kalau dipahami secara letterless atau tekstual ya habis kita lah. Ya, pakai panah sama kuda kan, repot. Tapi kalau untuk sebagai olahraga bagus itu, sunnah Nabi SAW. Nah, tapi kalau itu diamalkan untuk perang ya kalah kita, repot. Ya. Baru ayat setelahnya itu tentang as-salam. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jadi kalau orang-orang kafir mereka lebih condong kepada perdamaian, maka ambillah perdamaian itu. Jadi Islam ini seringkali disebut sebagai agama qital, agama perang, ya. Atau agama pedang. Nah, itu sering. Nah, di antara cara kita untuk menolak perkataan tersebut adalah dengan ayat ini, wa in janahu lis-salmi. Jadi Allah memang memerintahkan perang. Tapi kalau sekiranya orang-orang kafirin, orang musyrik atau musuh kita ini mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian tersebut. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Maka terimalah perdamaian tersebut. Dan bertawakallah kepada Allah. Serah, kalau udah terima ya udah berserah diri kepada Allah. Urusan setelahnya nanti kita bisa lihat. Nah, ayat setelahnya Allah jelaskan wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallahu walladzi ayyadaka nasrihi wa bil mu'minin.
Allah tahu, karena kalau orang-orang musuh Islam ini mereka senantiasa ingkar janji dan berkhilah. Jadi kalau sudah kalian terima perdamaian, terus mereka ternyata membuat khidah, membuat makar di belakang kalian, fa inna hasbakallahu wallazi ayyadaka binasrihi bil mu'minin. Maka biarlah Allah yang mengambil keputusan untuk mereka, kecuali mereka sampai melakukan peperangan qital, ya, baru udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baru menggunakan ayat di dalam surat Al-Hajj bahwasanya kita diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrikin kalau kita dizalimi, Nah, kemudian setelahnya tentang ta'lif qulub, ya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu jadi satu padu, hatinya bersatu padu, itu bukan perkara yang mudah. Jadi Indonesia bisa bersatu, kaum musliminnya nggak pecah ke golongan 1, 2, 3, itu bukan perkara yang mudah. Tapi itu adalah atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu itu kaum Ansar itu kan dia terdiri dari Aus dan Khazraj, itu mereka selalu perang dari zaman jahiliyah, perang mulu kerjaannya, nggak pernah akur. Tapi Islam datang mereka bersatu. Ya wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau sekiranya engkau menginfakkan semua harta yang ada di dunia ini, ya maka kalian tetap tidak akan bisa mempersatukan ya hati-hati mereka. Jadi persatuan umat itu memang bukan hal yang bisa digapai dengan usaha kita doang, ya, tapi dengan usaha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'lif qulub. Ya, baru kemudian setelahnya perintah lagi tentang peperangan, bahwasanya orang mukmin itu dihitung satu orang seperti 10 orang. Nah, ini dulu ketika perang Badar itu dihitung orang mukmin harus bisa mengalahkan 10 orang. Ya, jadi syaratnya mereka harus sabar, ya. Ya Nabi harus meminta ya minkum sabirin yaghlibu mi'atain. Jadi kalau ada 20 mereka bisa ngalahin 200. Kalau ada 100 mereka bisa ngalahin 1000. Tapi hukum ini kemudian dicabut, diangkat oleh Allah. Jadi satu orang muslim, satu orang mukmin itu harus bisa mengalahkan minimal 2 orang. Ya, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Jadi Allah sudah mengetahui bahwasanya di dalam umat muslim itu ada banyak kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka bagi satu orang muslim mukmin ya harus mengalahkan 2 orang. Jadi tadinya 1/10 umat muslim terdahulu awalan. Nah, mereka 1/10, tapi setelahnya dinasakh ayat tersebut menjadi 1/2. Baru kemudian ayat setelahnya berkisah tentang salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari dulu udah lama sekali saya pernah sampaikan tentang beberapa teguran yang pernah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Di Rasul pernah melakukan sebuah kekeliruan, ya. Kalau kita bilang kesalahan, gak enak betul kita ngomong begitu, karena Rasulnya yang paling mulia dan paling sempurna, ya, yang paling sempurna. Jadi kalau kita bilang kesalahan, nanti takut salah lagi, apalagi direkam video nanti dipotong lagi. Ustaz Umar bilang Rasul pernah melakukan kesalahan atau Rasul pernah salah, wah repot. Tapi pernah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat ini, yaitu di ayat 67. Maka nabiyin ayyakun lahu asra hatta yudkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Di mana ketika Rasul itu punya 2 pilihan, ya, dari mengambil asra Badar atau asra itu tawanan perang. Jadi tawanan perang Badar. Nah, itu para sahabat berbeda pendapat apakah tawanan ini harus dibunuh semua atau diambil fida, tebusan dari tawanan Badar ini. Kata Abu Bakar, nah ini kita ambil tebusan aja, kita kembalikan ke keluarganya tapi bayar. Tapi kata Umar, oh enggak, mereka harus dibunuh semuanya, karena mereka sudah melawan umat Islam. Karena beda karakter Umar dan Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW merenung gitu, berpikir, dan akhirnya menentukan untuk mengambil fida, tebusan dari asra Badar ini, tawanan perang Badar ini. Tapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan sebagai teguran bahwasanya seharusnya ya asra Badar itu semua dibunuh gitu ya. Dan tidak layak ya bagi seorang nabi gitu ya di peperangan pertamanya ayyakun lahu asra hatta yadkhina fil ard, untuk mengambil fida, tebusan
Ya, sampai kemudian Nabi, kecuali Nabi sudah kokoh kerajaannya, bukan kerajaan ya, kekuasaan Islam saat itu sudah besar, baru boleh ambil fida. Tapi saat itu kondisinya umat Islam masih sangat sedikit. Mungkin kalau habis saat itu perang Badar, nggak ada lagi umat Islam. Makanya Nabi berdoa seperti itu kan. Kalau tidak engkau menangkan kami saat ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Saat itu ternyata keputusan Allah adalah harusnya dibunuh semua asra Badar supaya memberikan tasjih, ya, kekuatan dan membuktikan kepada umat sedunia bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang kuat. Ya. Tapi kalaupun sekiranya dibunuh semua asra Badar, maka nggak ada itu Al-Abbas, jadi paman Nabi yang masuk Islam karena setelah menjadi tawanan perang Badar, yaitu Al-Abbas, ya, bapaknya Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi Al-Abbas ini tertangkap di perang Badar dan dia kemudian masuk Islam. Kalau dibunuh mungkin nggak ada Al-Abbas, ya, masuk Islam. Nah, kemudian di akhir daripada surat Al-Anfal ini Allah bagi, ya, pembagian orang-orang mukmin, di mana ada orang mukmin yang disebut sebagai muhajirin, mereka yang hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yang berhijrah dan berjihad dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Dan kemudian orang Ansar, walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Jadi hukum antara orang muhajirin dan Ansar dulunya Rasul itu ta'akhu bainahum. Jadi mensaudarakan antara orang muhajirin dan orang Ansar. Dan dari ikatan persaudaraan ini maka hukum warisnya itu berlaku. Jadi ini sebelum dinasakh, ya. Jadi dulu hukum waris itu antara muhajirin dan Ansar. Jadi diikat sama Rasul, ini kamu saudara dengan ini, kamu saudara ini. Jadi kalau yang ini meninggal maka hartanya jatuh ke kamu. Nah, dulunya seperti itu. Nah, dan ada juga, jadi ada 3 orang muhajirin yang mereka orang mukmin yang sudah berhijrah, Ansar mereka yang ada di Madinah, dan orang mukmin yang belum hijrah masih di Mekah. Nah, ini mereka tidak boleh ditolong, ya, kecuali mereka meminta pertolongan untuk melakukan melawan kaum musyrikin. Dan itu bukan kaum musyrikin yang dalam muahadah antara Rasul dan mereka. Jadi di Amul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu kan ada perjanjian tidak melakukan peperangan, ya, selama 9 tahun. Nah, kalau dengan orang-orang yang mengikuti perjanjian tersebut maka nggak boleh diperangi. Nah, gitu. Nah, kemudian ayat ini dinasakh dengan ayat terakhir daripada surat Al-Anfal yang mengatakan bahwasanya hukum waris itu jatuhnya ke keluarga, ya, ke dalam nasab, ya, dalam nasab. Ya. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi ulul arham itu lebih utama dibanding dengan ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansar dinasakh dan akhirnya hukum waris jatuhnya ke keluarga. Wallahu taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekiranya mungkin ada yang mau diskusikan. Atau mungkin makanannya udah siap juga. Nah, subuhnya sekarang pagi sekali kan 4:05. Jadi panjang banget ini ya, waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.